Terminal tua di pinggir kota itu tak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat subuh belum sempurna, deru mesin angkot, teriakan kernet, dan aroma solar bercampur kopi hitam sudah memenuhi udara. Di sanalah Raka, pemuda kampung berusia 23 tahun, menghabiskan hari-harinya. Raka bukan preman. Ia hanya anak kampung biasa yang mencoba bertahan hidup. Setiap pagi hingga malam, ia membantu pamannya berjualan minuman dan rokok di sudut terminal. Lapak kecil beratap seng, catnya sudah mengelupas. Penghasilannya pas-pasan, cukup untuk makan dan membantu ibunya di rumah bambu yang berdiri tak jauh dari rel kereta. Namun terminal itu bukan tempat netral. Terminal itu wilayah kekuasaan. Nama yang paling ditakuti semua orang di sana hanya satu, Bagas, si raja preman terminal. Bagas bukan sekadar tukang pala. Tubuhnya besar, tato hitam melingkar di leher hingga lengan, matanya tajam dan selalu menatap rendah orang lain. Semua pedagang wajib setor. Semua sopir harus tunduk. Siapa yang melawan, akan hilang dari terminal, entah lapaknya dibalik, barangnya dihancurkan, atau badannya yang babak belur. Raka sudah terlalu sering menunduk. Setiap minggu, Bagas atau anak buahnya datang. Kadang sambil tertawa, kadang sambil menghina. Pemuda kampung kayak lu jangan sok keras, Rak. Masih mending gue izinin lu jualan di sini. Uang hasil kerja keras Raka sering raib begitu saja. Pernah suatu hari, saat ia terlambat setor karena ibunya sakit, Bagas menendang meja lapaknya hingga minuman tumpah ke tanah. Semua orang melihat, tak satu pun berani menolong. Sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diri Raka. Ia mulai diam, tatapannya tak lagi sekadar pasrah. Setiap penghinaan, setiap tamparan harga diri, ia simpan rapi, seperti api kecil yang terus diberi bahan bakar. Malam itu, hujan turun deras. Terminal sepi lebih cepat dari biasanya. Raka membereskan lapaknya sendirian, tangan gemetar bukan karena dingin, tapi karena amarah yang tak lagi bisa ia bohongi. Dari kejauhan, sosok Bagas terlihat tertawa keras bersama anak buahnya, seolah dunia ini milik mereka sepenuhnya. Raka mengepalkan tangan. Ia tidak tahu kapan, ia tidak tahu bagaimana, tapi satu hal pasti. Penindasan ini tidak akan selamanya ia telan. Dan tanpa seorang pun sadari, malam itu menjadi awal dari amukan seorang pemuda kampung, yang kelak akan mengguncang seluruh terminal. Pagi itu terminal kembali hidup, seolah hujan semalam tak pernah ada. Matahari memantul di genangan air, angkot saling klakson, dan suara teriakan calo kembali mendominasi udara. Raka datang lebih pagi dari biasanya. Ia mendorong gerobak kecil berisi botol minuman dan rokok, wajahnya datar, matanya cekung karena hampir tak tidur. Di kepalanya, suara hinaan Bagas terus terngiang, berulang-ulang seperti rekaman rusak. Belum genap 1 jam lapaknya buka, seorang anak buah Bagas mendekat. Tubuh kurus, rambut dicat pirang, bau rokok menyengat. Rak, setor sekarang. Bang Bagas lagi mood jelek. Raka berhenti menyusun botol. Ia menatap anak buah itu, bukan dengan takut, tapi dengan tatapan kosong yang membuat lawan bicara sedikit ragu. Belum jamnya, jawab Raka pelan. Anak buah itu tertawa kecil, mengejek. Lu mau ngajarin aturan terminal sekarang? Tangan itu tiba-tiba meraih kaleng uang di meja. Raka refleks menahannya. Sentuhan singkat itu cukup membuat suasana berubah. Semua mata tertuju. Anak buah Bagas mendorong dada Raka. Jangan sentuh gue. Raka mundur setengah langkah, tapi tangannya masih mengepal. Dadanya naik turun cepat. Untuk pertama kalinya, ia tidak meminta maaf. Keributan kecil itu sampai ke telinga Bagas. Beberapa menit kemudian, Raja Preman terminal itu muncul. Langkahnya pelan tapi penuh tekanan, seperti pemilik kandang yang datang ke hewan peliharaan yang mulai liar. Ada apa nih? Suara Bagas rendah tapi berat. Anak buahnya langsung mengadu, menambah bumbu cerita. Bagas menatap Raka dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum miring. Oh, anak kampung ini mulai berani. Tanpa peringatan, Bagas menamparkan Raka.
Bukan keras, tapi menghina. Terminal mendadak sunyi. Bahkan suara mesin terasa menjauh. Raka menelan ludah. Pipinya panas. Tapi yang lebih panas adalah sesuatu yang meledak di dalam dadanya. Selama ini ia tahan. Ia diam. Ia mengalah. Tapi tamparan itu, Bagas mendekatkan wajahnya. Ingat posisi lu. Hidup lu di sini karena gue. Tangan Bagas mencengkeram kerah baju Raka. Di saat itulah Raka melihat pantulan wajahnya di kaca angkot, wajah seorang pemuda yang selama ini diinjak, diremehkan, dan diperlakukan seperti bukan manusia. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang hampir lepas kendali. Beberapa orang mulai mundur, firasat buruk menyebar. Ada yang berbisik, ada yang pura-pura sibuk. Semua tahu, ini bukan keributan biasa. Bagas mendorong Raka hingga hampir jatuh. Mikir lagi kalau mau cari mati. Raka berhasil berdiri. Dadanya bergetar. Ia menatap Bagas lurus-lurus, tatapan yang membuat senyum Bagas perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya, Bagas merasa ada yang berbeda. Dan bagi Raka, pagi itu menandai satu hal. Kesabarannya telah disentuh untuk terakhir kalinya. Setelah kejadian pagi itu, terminal terasa berbeda bagi Raka. Lebih sempit, lebih panas, dan penuh tatapan. Ia kembali ke lapaknya tanpa sepatah kata pun. Tangannya sibuk menyusun botol, tapi pikirannya kacau. Tamparan Bagas masih terasa, bukan di pipi, melainkan di harga diri. Orang-orang mulai berbisik, Raka berani juga ya tadi. Gila, anak kampung lawan Bagas. Paling juga besok udah minggat. Raka mendengar semuanya. Ia memilih diam. Menjelang siang, seorang pria tua mendekat ke lapaknya. Namanya Pak Darman, sopir angkot yang sudah puluhan tahun mangkal di terminal itu. Wajahnya penuh keriput, matanya lelah, tapi suaranya tenang. "Rak," katanya pelan, "kamu harus hati-hati." Raka mengangguk singkat. Pak Darman menatap sekeliling, memastikan tak ada anak buah Bagas yang dekat. "Kamu bukan yang pertama ditindas," lanjutnya. "Tapi jarang ada yang berani berdiri kayak kamu tadi." Raka berhenti bergerak. "Berani atau bodoh, Pak?" tanyanya lirih. Pak Darman tersenyum pahit. Kadang bedanya tipis. Ia lalu membungkuk sedikit, suaranya makin rendah. "Bagas nggak suka dipermalukan. Biasanya, dia balas malam." Kata malam itu terasa berat. Setelah Pak Darman pergi, Raka duduk di bangku kayu lapuk di belakang lapak. Untuk pertama kalinya, rasa takut muncul, bukan takut dipukul, tapi takut kehilangan segalanya. Lapak, penghasilan, bahkan keselamatan ibunya. Namun bersamaan dengan itu, muncul juga sesuatu yang lain. Kelegaan kecil, karena pagi tadi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya di terminal itu, ia tidak menunduk. Menjelang sore, hujan rintik turun lagi. Beberapa pedagang mulai menutup lapak. Raka bersiap membereskan barang ketika ia menyadari sesuatu yang aneh. Dua orang anak buah Bagas berdiri tak jauh darinya. Tidak mendekat, tidak bicara, hanya mengawasi. Seperti menunggu. Detik demi detik terasa lambat. Jantung Raka berdetak keras. Setiap suara langkah membuatnya waspada. Ia mendorong gerobaknya keluar area terminal, berniat pulang lebih cepat. Namun saat melewati lorong sempit di belakang terminal, jalan pintas yang biasa ia lewati, seseorang bersuara dari balik bayangan. "Rak." Langkah Raka terhenti. Dari gelap muncul Bagas. Sendirian. Wajahnya tak lagi tersenyum. Tatapannya dingin, penuh perhitungan. "Gue nggak suka kejutan," katanya pelan. "Apalagi dari anak kampung." Raka menelan ludah. Lorong itu sempit, tak ada orang lain. Hanya suara hujan dan napas mereka. Bagas melangkah lebih dekat. Masih mau sok berani. Raka merasakan api itu kembali menyala. Semua bisikan, semua hinaan, semua ketidakadilan menumpuk di dadanya. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, semuanya akan kembali seperti dulu atau lebih buruk. Dan di lorong gelap itulah, Raka membuat keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Hujan makin deras. Lorong belakang terminal licin dan sepi.
Bagas melangkah maju, mendorong bahu Raka. Tahu diri lu, itu cukup. Tanpa teriakan, tanpa ancaman, Raka memukul lebih dulu. Tinju kanannya menghantam rahang Bagas. Keras. Mendadak, Bagas terhuyung, jatuh ke dinding basah. Sesaat waktu seperti berhenti. Bagas menatap Raka, kaget bukan karena sakit, tapi karena tak percaya. Anak kampung ini berani memukulnya. Raka gemetar, tapi kakinya tetap berdiri. Gue capek diinjak, ucapnya pendek. Teriakan orang mulai terdengar dari ujung lorong. Anak buah Bagas berlari mendekat. Raka sadar satu hal, pukulan itu bukan akhir, itu awal perang. Ia mendorong gerobaknya, berlari menembus hujan, meninggalkan Bagas yang bangkit dengan wajah penuh amarah. Malam itu, kabar menyebar cepat di terminal. Raja Preman dipukul oleh pemuda kampung. Dan sejak saat itu, tak ada jalan kembali. Malam belum jauh ketika Raka tiba di rumah. Bajunya basah, napasnya belum tenang. Ibunya bertanya, tapi Raka hanya bilang lelah. Di terminal, Bagas mengamuk. Lapak Raka dibalik, botol pecah berserakan. Uang hasil jualan hilang. Pesan itu jelas, ini balasan pertama. Pagi harinya, Raka kembali ke terminal. Semua orang terdiam melihatnya. Tak ada yang berani bicara. Bagas berdiri di tengah terminal, rahang lebam, matanya tajam. Sekali lagi lu berani, katanya keras. Lu nggak bakal pulang. Raka menatapnya tenang, tak menjawab, tak mundur. Dan di mata Bagas, itu lebih menghina daripada 1000 kata. Terminal tahu satu hal hari itu. Perang belum selesai, baru dimulai. Sejak hari itu, Raka tak pernah benar-benar sendirian. Kemanapun ia melangkah di terminal, selalu ada mata yang mengawasi. Anak buah Bagas tak lagi terang-terangan, tapi hadir seperti bayangan, duduk di bangku, pura-pura merokok, pura-pura tertawa. Lapak Raka sepi, sopir takut beli, pedagang lain menjaga jarak. Bagas tak memukul, tak berteriak, ia memilih menekan pelan-pelan. Malamnya, Raka duduk sendiri di lapak yang rusak. Tangannya mengepal, napasnya berat. Ia sadar satu hal pahit. Kalau ia terus diam, ia akan mati perlahan. Kalau ia melawan, badai besar pasti datang. Raka berdiri. Di matanya tak ada ragu lagi. Hanya kesiapan. Sore itu, Raka tak pulang sendirian. Pak Darman menghampirinya lagi, diikuti 2 sopir lain. Wajah mereka serius, tak seperti biasanya. Bagas kebangetan, kata Pak Darman pelan. Kalau kamu jatuh, kita semua makin diinjak. Mereka bukan preman, hanya orang-orang kecil yang lelah ditindas. Tak ada sumpah, tak ada rencana besar. Hanya kesepakatan sederhana. Raka tak sendirian lagi. Dari kejauhan, anak buah Bagas melihat mereka berkumpul. Untuk pertama kalinya, rumor beredar di terminal. Si Raja Preman mulai kehilangan takutnya orang. Dan itu, berbahaya. Malam turun cepat di terminal. Lampu-lampu redup menyala, bayangan memanjang di lantai basah. Raka masih di lapak saat sebuah pesan sampai lewat bisikan cepat. Bagas nunggu di gudang lama. Tak ada ancaman tertulis, tak ada saksi resmi. Hanya satu arti, selesaikan sekarang. Pak Darman menahan lengan Raka. Kalau kamu pergi, mungkin kamu nggak balik. Raka menarik napas panjang. Kalau saya nggak pergi, semua ini nggak akan berhenti. Ia melangkah menuju gudang. Setiap langkah terasa berat, tapi pasti. Di balik pintu besi berkarat, amarah dan nasib saling menunggu. Malam itu, terminal bersiap menyaksikan. Siapa yang benar-benar berkuasa. Gudang lama itu pengap dan gelap. Bau karat dan oli menyengat. Raka masuk perlahan. Pintu besi menutup di belakangnya dengan bunyi klang keras. Bagas sudah menunggu. Tidak sendiri. 2 anak buah berdiri di kiri kanan, tangan terlipat, wajah siap ribut. Berani juga lu datang, kata Bagas dingin. Sekarang nggak ada yang nolong. Raka berdiri tegak, jantungnya berdetak keras, tapi suaranya stabil. Gue capek hidup kayak tikus. Bagas tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, tapi senyum orang yang siap menghancurkan. Di luar gudang,
beberapa orang terminal mulai berkumpul, pura-pura lewat, pura-pura nggak tahu. Semua bisa merasakan, malam ini, darah atau harga diri yang jatuh. Dan ketika Bagas melangkah maju, Raka mengencangkan kepalan tangannya. Tak ada mundur, tak ada damai, Bagas melangkah ke depan, tatapannya tajam seperti pisau. Tanpa aba-aba, ia meninju Raka. Tapi Raka sudah siap. Ia menangkis dan membalas dengan pukulan cepat ke perut Bagas. Dua anak buah langsung menyerang. Raka menendang, mengelak, dan memukul satu persatu. Suara pukulan, benda jatuh, dan teriakan pecah di gudang yang gelap dan sempit. Di luar, beberapa orang terminal mulai berkumpul, mengintip dari celah kayu. Mereka tahu, ini bukan pertarungan biasa. Ini pemberontakan kecil di tengah kekuasaan besar. Raka berdiri di tengah keos, napas terengah, keringat bercampur hujan yang masuk lewat atap bocor. Matanya menatap Bagas. Ini baru permulaan, batinnya, pukulan dan teriakan bergema di gudang. Raka bergerak cepat, menghindar dari serangan Bagas dan anak buahnya. Setiap kali tinju Bagas menghantam, Raka membalas dengan amarah yang terpendam selama bertahun-tahun. Di luar gudang, orang-orang terminal mulai merekam dengan ponsel mereka. Bisik-bisik terdengar, anak kampung itu berani banget. Raja preman dipukul, gila. Hanya beberapa menit, tapi rumor menyebar cepat. Pedagang dan sopir yang sebelumnya takut kini mulai merasa ada harapan. Di dalam, Bagas terengah, wajahnya memerah. Raka menatapnya tanpa takut, kepalan tangan masih siap. Kali ini gue nggak bakal mundur, pikir Raka. Terminal yang selama ini dikuasai Bagas, perlahan mulai berubah. Keesokan harinya, terminal terasa berbeda. Orang-orang yang sebelumnya takut kini mulai mendekat ke Raka. Pak Darman, dua sopir lain, bahkan beberapa pedagang kecil, kini berdiri di belakangnya. Mereka membawa semangat yang sama, tidak mau lagi ditindas Bagas. Raka melihat mata mereka, penasaran, waspada, tapi ada tekad. Ia tahu ini baru awal. Bagas melihat dari jauh, matanya menyalak marah. Anak buahnya mulai bergeming, karena mereka sadar pemuda kampung ini bukan lagi sendirian. Raka tersenyum tipis di dalam hati. Sekarang giliran kita. Terminal mulai berbisik tentang perubahan, dan Bagas mulai merasakan ketakutan pertama dalam hidupnya. Malam itu, terminal gelap. Hanya lampu kuning di sudut-sudut jalan yang berfungsi, memantul di genangan air dan besi tua. Raka berjalan dengan langkah pasti, ditemani Pak Darman, dua sopir, dan beberapa pedagang yang selama ini takut tapi kini berani. Mereka diam, tapi mata mereka penuh tekad. Di gudang lama, Bagas menunggu, bersama 6 anak buahnya. Tubuhnya besar, tato di lengan dan leher seperti ancaman hidup. Ia tersenyum sinis saat melihat Raka mendekat. Akhirnya, anak kampung ini muncul lagi, ucap Bagas. Kali ini, nggak bakal ada yang nolongin lu. Raka menatap lurus, napasnya berat, tangan mengepal. Ia tahu pertarungan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua orang yang selama ini diinjak Bagas. Pertarungan dimulai. Bagas melompat menyerang, pukulan menghantam dada Raka, tapi Raka mengelak dan membalas dengan tendangan cepat ke sisi perut Bagas. Anak buahnya menyerang bersamaan, tapi Raka bergerak seperti badai, memanfaatkan setiap celah, setiap hentakan. Setiap pukulan yang dilepaskannya bukan sekadar kekuatan fisik, tapi amarah bertahun-tahun yang terpendam. Pak Darman dan sopir lain membantu mengalihkan perhatian anak buah Bagas. Beberapa pedagang kecil menutup pintu gudang agar pertarungan tidak terlalu membahayakan orang lain. Tapi suara benturan, teriakan, dan benda jatuh bergema keras hingga ke ujung terminal. Bagas mengamuk, tubuhnya besar dan kuat, tetapi setiap pukulannya kini tak lagi menghancurkan Raka. Sebaliknya, setiap serangan Raka terasa lebih terukur, lebih tajam. Ia bukan lagi anak kampung yang takut, ia sudah berubah menjadi lawan yang harus diperhitungkan. Pukulan demi pukulan mereka bertukar. Bagas mencoba menyerang dengan brutal, menendang, memukul, menekan. Raka menghindar, memutar, memukul balik,
sampai akhirnya, di momen yang menentukan, ia menendang Bagas hingga tersungkur ke dinding. Wajah Bagas merah, bibirnya terkelupas. Tubuhnya terguncang oleh amarah dan sakit. Anak buahnya terdiam, ragu-ragu. Mereka baru menyadari, raja mereka bisa kalah. Raka berdiri tegap, napasnya berat tapi matanya menyala. Ia menatap Bagas dan berkata dengan suara tegas, "Cukup, tidak ada lagi yang akan diinjakmu." Beberapa detik hening, terminal terasa seperti berhenti bernafas. Lalu, tanpa suara, Bagas bangkit perlahan. Ia melihat sekeliling, semua anak buahnya menunduk, semua orang terminal mengawasi. Kali ini, bukan Raka yang takut. Yang takut adalah Bagas. Malam itu, reputasi Raka meledak. Berita tentang pemuda kampung yang berani menantang Raja Preman Terminal menyebar seperti api. Terminal berubah, tidak ada lagi ketakutan mutlak, dan orang-orang mulai percaya bahwa tidak ada yang terlalu kecil untuk melawan kezaliman. Dan di dalam hati Raka, satu hal jelas, ini bukan akhir. Tapi kemenangan malam itu membuktikan satu hal, bahwa keberanian bisa menumbangkan tirani, bahkan yang terbesar sekalipun. Pagi setelah pertarungan itu, terminal terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa sinis Bagas yang menguasai setiap sudut. Lampu kuning yang memantul di genangan air kini terlihat seperti menyambut harapan baru. Pedagang membuka lapak dengan senyum. Sopir angkot menyalakan mesin tanpa rasa takut. Semua orang menatap Raka, bukan dengan kagum kosong, tapi dengan rasa hormat. Raka duduk di bangku kayu lapuk di depan lapaknya. Tangannya kotor, bajunya sobek di beberapa sisi, tapi matanya cerah. Ia tersenyum tipis ketika Pak Darman dan beberapa sopir mendekat. "Gue nggak ngangka, anak kampung bisa bikin perubahan begini," kata salah satu sopir. Raka hanya menggeleng. "Gue cuma capek lihat orang diinjak. Kalau gue nggak mulai, nggak ada yang mulai," jawabnya singkat. Kabar tentang keberanian Raka menyebar cepat. Pedagang dari terminal lain mulai datang untuk melihat, bahkan beberapa pemuda dari kampung tetangga menanyakan bagaimana mereka bisa ikut membantu. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan. Bagas masih ada, tapi ia berubah. Ia tak lagi tertawa menguasai semua orang. Anak buahnya berkurang, banyak yang meninggalkan Bagas karena takut pada keberanian Raka. Orang-orang mulai menegur Bagas saat ia mencoba memaksa, dan untuk pertama kalinya, Raja Preman itu merasakan ketakutan nyata. Raka sendiri berubah. Anak kampung yang dulu menunduk kini menjadi pemimpin kecil di terminal, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian dan keadilan. Ia membantu pedagang kecil, menengahi perselisihan, dan memastikan tak ada yang lagi ditindas. Ia tahu tugasnya belum selesai, tapi langkah pertama sudah dibuat. Suatu sore, saat hujan rintik turun, Raka menatap terminal yang kini ramai dan hidup. Anak-anak bermain di dekat lapak, pedagang tersenyum, sopir tertawa. Semua seperti normal, tapi berbeda. Ada rasa aman yang baru, rasa percaya diri yang lahir dari keberanian satu orang. Raka menunduk sebentar, membiarkan rasa lega menyelimuti hati. Ia ingat malam-malam menahan amarah, tamparan Bagas, lapak yang dihancurkan, dan rasa takut yang selalu menghantuinya. Semua itu kini menjadi bahan bakar, bukan beban. Kalau satu orang berani berdiri, mungkin banyak yang akan ikut, pikirnya. Terminal bukan lagi milik Raja Preman. Terminal adalah milik orang-orang kecil yang kini memiliki suara. Dan Raka, ia tetap anak kampung, tapi ia juga simbol perubahan, bahwa keberanian, sekecil apapun, bisa menumbangkan tirani yang paling besar sekalipun. Saat hujan reda dan matahari menembus awan, Raka berdiri di depan lapaknya. Pandangannya ke arah terminal yang ramai, dan sebuah senyum kecil muncul. Ia tahu satu hal pasti, perjuangan tidak akan pernah berhenti, tapi malam ini, kemenangan ada di pihak yang benar. Terminal tua itu, tempat penindasan bertahun-tahun, kini bangkit karena satu anak kampung yang memutuskan untuk tidak menunduk lagi. Dan dari sana, legenda Raka lahir.